kan karena itu acaranya pagi dan Jadi, itu semua kita pun Tuhan. nggak bisa balas seperti itu saat kalau mungkin anaknya berulang tahun atau gimana kita nggak bisa balas, tapi Tuhan bantu kita. Ini sudah nggak ada uang. Ada uang, kenapa nggak bikin acara di rumah saja? Kenapa mesti buang-buang uang untuk bikin acara di luar? Hai guys, welcome back to Gada Daily Family. Yeay! Yeay, tepuk tangan. Oke, kita buat video ini tuh kita mau say sesuatu menyangkut acara kita kemarin. Yes. Ini kita mau OTW ke kota guys kan. Dia ini kecapean sepertinya. Jangan nak. Dia kecapean karena acara kemarin. Karena Dan seminggu sebelum acara tuh memang dia benar-benar sama saya sama Ena kita jalan terus. Sama bapaknya juga kadang-kadang. Tapi kan dia kebanyakan dan kegiatan. Makanya kita bertiga jalan terus untuk selesaikan pengurusan dalam rangka mempersiapkan acara itu. Makanya dia ini drop guys. Dia kecapean, kasihan. Lihat nih. Dia lagi batuk dan sebagainya. Hey, don't eat your finger. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas bagus menceritakan keajaiban-keajaiban yang terjadi saat kami buat acara tersebut. Dimulai dari pertama tuh memang kita sudah niat banget mau bikin acara karena yang ulang tahun ini kan bukan cuma dia, saya juga berulang tahun di tanggal yang sama dengan dia. Kita tuh memang sudah prepare dari jauh-jauh hari untuk kita mau buat sebuah acara gitu guys, dan kita sudah survei. Saya tuh 1 bulan sebelumnya sudah survei tempat-tempat dengan harga-harga yang fantastis. Namun karena masih 1 bulan ya kayaknya. Jadi kita kayak berharap saja, oh ya nanti pasti Tuhan kasih kita berkat lah seperti begitu. Nah, namun jalannya waktu mendekati hari H tuh 2 minggu, Hamin 2 minggu sebelum acara itu kita nggak ada uang, kemudian ada satu tanggung jawab juga yang mesti kita lakukan, ada tanggung jawab yang mesti kita selesaikan. Jadi kita sudah preparekan untuk sudah nggak usah buat acara gitu kayaknya, karena kita punya tabungan tuh tidak mencukupi. Walaupun kita ada sih sebenarnya bisa guys, cuma setelah itu pasti langsung selesai tuh kalian mengerti lah, selesai itu pasti langsung nihil gitu. Yes. Selesai acara. Nah tapi ini terjadi 1 minggu sebelum atau 2 minggu sebelum yang kita dipanggil nyanyi itu. Aduh, itu tombol. Untuk Kainda ulang tahun ya. Itu dimulai dari Kainda ulang tahun. Nah, begini setelah itu kan ulang tahun tanggal 13 Maret maksudnya kita berdua. Nah, pada saat tanggal 28 Februari. Nah, jadi itu tuh kita sudah kayak oke lah kita jalan dulu saja gitu, kayak dengan harapan Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat berupa ya maybe kita dapat uang atau apa gitu. Nah tapi pada saat tanggal 28 itu kita pulang dari itu, kalian nonton vlognya kita waktu itu, kita ada kasih masuk vlog tanggal 1 Maret itu vlog yang kita buat tanggal 28 Februari. Nah itu kita jalan seharian penuh kan dengan dia, dengan Ena, dengan Gada ini. Nah, terus kita udah kecapean. Rencananya tuh kita mau imunisasi si Gada. Tapi karena kebetulan Gada tuh kecapean, karena kita seharian muter-muter di kota, kita langsung pulang. Nah, pas kita sampai pulang ke rumah, kita ditelepon sama siapa tuh? Jadi gini, guys, sebenarnya bukan kita sangat berpengharapan. Tapi pada saat itu kita jalan bukan sekedar jalan lalu ya kita berharap no. Ada yang kita perkatakan gitu. Artinya gini, aduh ini kira-kira tung dapat job kah? Gitu, ada job kah? Tapi untuk kita lihat waktu yang berjalan, kita jarang dapat job, bahkan nggak ada job gitu. Bahkan tidak ada job. Nah, terus kalau ada job pun ya dapatnya seberapa gitu. Nah, dan pada saat saya ulang tahun tanggal 28 dikasih surprise oleh istri tercinta. Kita lagi mungkin jalan ya. Kita jalan, kita temenin Kainda les juga. Pulang gereja bukan ya? Bukan, itu kita temenin Kainda les, terus langsung kita pulang ke rumah. Pulang ya. Sampai di rumah sekitar jam 6:30. Di telepon. Itu kakak Alphonse, temannya kakak Kainda, pemain keyboard juga. Acon. Itu telepon tuh bilang gini, kita tuh ada job dadakan mau nyanyi di Hotel Relic. Nah, itu kita sudah langsung oke ya. Padahal kita baru pulang nih, kita baru sampai, tapi kan kita berpikir, oh ada berkat nih. Ada berkat nih. Nah, akhirnya kita oke kan, tapi
itu tuh kita masih diuji lagi karena pada saat kita sudah oke nih, pas itu sudah oke tuh langsung mereka tuh kasih kepastian yang belum kasih kepastian. Jadi kita sudah oke. Terus orang bilang iya tunggu hubungi kan, nego harga kan. Nah pada saat itu kita nunggu, padahal mereka bilang acaranya itu jam 8. Itu jam 7, padahal itu udah jam 7 lewat dan acaranya jam 8. Sedangkan kita tinggal di Aimas. Kalian yang orang Sorong pasti tahu Aimas dengan kota, apalagi ke Hotel Railage itu berapa? Ya, ini antar kabupaten kota gitu. Jauh sekali guys. Makanya saya juga sudah pesimis untuk pasti nggak jadi, karena kalau mau dibilang dari waktunya kita sudah nggak dapat. Kalau kita mau balap-balap belum kita siapkan anak kecil nih. Kalau dulu belum ada dia kan kita satu terbang. Tapi ini kan ada dia, ini kita masih siapkan dia lagi, dia belum makan dan sebagainya. Jadi saya sudah langsung pesimis tidak. Lagian mereka udah nggak hubungi lagi. Saya ke belakang cuci piring, terus saya hubungi teman yang itu, dia bilang aduh bro, ada kejelasan, kayaknya cancel apa? Cancel. Jadi saya sudah sampaikan ke dia cancel. Jadi akhirnya saya ke belakang cuci botolnya dia nih. Nah itu sudah jam 7 lewat nih, semua setengah 8. Sekarang pada saat jam setengah 8 itu kita ditelepon lagi bahwa jadi gitu. Dan guys, kalian tahu pada saat itu langsung kita pakai gerakan Superman yang sat-sat langsung anak ini dalam keadaan pakai baju tidur. Kita langsung berpikir sudah bawa dia baju ganti sampai sana baru kita mainkan. Baru dia kakek Ena nih ada di rumah 17. Jadi kita mesti singgah dia untuk ambil dia lagi. Akhirnya kita sudah dengan segala macam itu kamar, sampai kita kamar tuh hancur berantakan tuh, kita main lempar baju sana sini. Akhirnya kita pergi jam setengah 8 lewat itu. Kita terbang dari Aimas menuju ke Hotel Railage. Yes. Itu balap loh. Balap guys, pokoknya selesai sampai di sana. Nah mereka kan bilangnya jawabnya untuk 2 hari. Hari ini contohnya tanggal 28 ini sama besok tanggal 1. Terus budgetnya sudah diperkirakan lah semian. Kalau menurut kami budgetnya puji Tuhan lah bisa membantu seperti begitu. Sedikit membantu. Jadi guys dalam perjalanan ditelepon oleh Kakak Ocha. Ini kita sudah dalam keadaan balap-balap ini. Tiba-tiba dia nyimak dia tidak ganggu kita. Pintar sekali anaknya kalau pas orang tua bicara dia tidak padahal tadi itu dia baso. Sekarang saat kita di perjalanan sudah terbang dari Aimas sampai sana, di tengah perjalanan kita ditelepon sama Kakak Ocha. Kalau ada job lagi guys. Job di Hotel Aston untuk bapaknya. Oke, kakak. 2 kali. Pertama bilangnya 2 kali, 2 hari. Jadinya 3 kali. Nah sudah pada saat selesai Kak Indah mengiyakan karena itu acaranya pagi dan selang-seling. Tidak tabrak karena acaranya pas. Waktunya pas gitu. Satunya pagi, satunya malam gitu. Jadi bisa ada waktu untuk istirahat gitu. Nah, sudah. Begini kita hampir Railage, kita bertiga masuk di luar, bapaknya masih parkir mobil, kita masuk ke dalam. Nah pas masuk gini kita disambut sama pemilik Hotel Railage, Bapak Jananggawan. Terus bapaknya tanya gini, hari ini Pace ulta kah? Saya bilang, iya Bapak. Langsung, oh iya Kak, masa kasih dia angpau dulu. Akhirnya Bapak ini dia dapat angpau dari Bapak pemilik Hotel Railage. Terus Bapak gue, Pak John Anggawan. Bapak Ongko John, terima kasih banyak. Bapak John. Terus kita kan bawa dia ini kan guys, kita bawa dia ini dalam keadaan dia pakai baju tidur dan sebagainya, kan nggak mungkin kita bawa dia naik ke atas ikut acara. Jadi kita sudah memang dalam mobil kita sudah hitung-hitungan, oke kita ambil kamar deh, Nah, kita telepon tuh cewek Lia untuk kita mau ini kamar. Sudah akhirnya kita sampai di sana kita ambil kamar untuk dia masuk dengan Ena masuk ke dalam. Nah dia nggak tahu kalau pada saat itu tuh juga Patrick dengan Abby tuh ada mau kasih kejutan buat dia. Pada saat itu sudah kita mereka dua masuk ke kamar ditemani nanti sama Patrick sama Abby. Kita dua naik ke atas ikut acara. Acara tidak lama guys, acara cepat saja. Terus kita cuma iringi Bapak Gubernur Papua Barat Daya untuk makan-makan bersama dengan dia punya tamu-tamu. Dari Jayapura ya. Pokoknya gitulah Provinsi Papua punya. Jangan sayang, jangan Mama lagi bicara ya. Nah, sudah pada saat itu selesai acara, kita nih nggak tahu kalau kita tuh mau disawer guys. Kita pikir ya sudah lah pasti kita nyanyi habis itu sudah selesai. Ternyata kita disawer. Nah, sebenarnya kalau disawer tuh kayak bahasa ini. Iya, maksudnya kita dikasih tips gitu. Dikasih tips sama mereka karena Bapak Gub sempat nyanyi juga. Ada pokoknya itulah sudah selesai itu mereka nyanyi, kita mau pulang nih. Ternyata kita dikasih tip juga. Dia dapat 500.000, saya juga dapat 1 juta. Itu tip yang besar ya guys ya. Padahal kita cuma nyanyi 1-2 lagu nih. Nah sudah akhirnya
dapat uang lah. Saya juga Gitu dapat kita tuh. hadiah ulang tahun juga 500. Terus kita tuh sampai kita tuh pas ngomong di kamar tuh terheran-heran kayak loh, ini job kok menggebu-gebu mengejar gitu. Maksudnya bukan kita yang cari tapi jobnya datang mengejar gitu. Bahkan seling beberapa jam langsung ada gitu. Nah, sudah akhirnya kita dapatlah total, kalau kita mau total semua guys. Setelah itu kita dapat job lagi. Setelah dari situ kita dapat job lagi. Saya dapat job lagi juga jadi dirijen di Hotel Aston, sama-sama Kak Enda juga main juga, dipanggil sama Mama Eda. Terima kasih Oma Eda sudah panggil kita untuk bantu di sana karena Bapak Gub maunya kita yang main di situ. Jadi sudah akhirnya pada saat job semua itu sudah kita laksanakan, kita terima kita punya honor itu hampir sekitar berapa kan? 10 juta lebih. 10 juta lebih guys, 10 juta Wow, lebih. guys. Itu tidak sampai 1 minggu guys. Itu cuma selang berapa hari, 3-4 hari kita bukan berjuang sih, kita acara Ya sebenarnya. kerja aja sebenarnya. Kan itu kerja tuh pokoknya. masuk kita punya hobi kan. Iya, jadi kita Jadi tidak kita tuh terpaksa, santai aja. nggak pernah rasa terpaksa dengan pekerjaan kita karena itu kayak tong punya hobi gitu, tuh nyanyi, tuh main Passion. keyboard kayak gitu kan. Sudah guys, Dede akhirnya dengan uang itu mulai DP segala macam apa Ada sesuatu. yang mau kita persiapkan dalam acara, baik itu dari tempatnya, baik itu dari apanya, yang foto, terus kita juga kita sempat pesan baju di Subitu Kreasi Papua, bajunya keren sekali guys. Parah. Nanti kalian lihat di video kita ya, yang kemarin kita nge-vlog gitu. Terus kita sempat bayar yang tukang ambil video juga. Jadi semuanya tuh pas banget itu. Kemarin kita punya pengeluaran itu paling kasar itu 14 lebih sesudah itu. 14 lebih sampai 5. Pokoknya kalau mau dihitung kotornya 15 juta guys. Dan itu puji Tuhan kita tuh dapat dari kita punya uang yang kita tiba-tiba Tuhan kasih job, kasih berkat Terus dari gitu keluarga guys. juga. Terus nanti ada dibantu dari keluarga juga. Dari Bude Ika, wow. Budenya dia, Bude Ika tuh sampai siapkan snack 175 tuh untuk gak ada punya acara. Terus gak ada dapat kado-kado juga. Oma juga kasih kado. Pokoknya Bude Nita sempat mau bantu kita juga. Terima kasih banyak mamanya Jenny sama mamanya Leo, Bude Nita. Iya, minum susu. Sempat membantu kita dan sudah akhirnya acara berjalan dengan baik. Dan kita bersyukur sekali, orang tuh banyak guys, banyak sekali sampai dong nggak dapat tempat dan dulu di sebelah di CFC. Orang-orang tua. Dan kita tuh sangat-sangat apa sih? Nah, kenapa sampai kita putuskan bikin acara di luar rumah guys? Misalkan kenapa nggak bikin acara di rumah saja? Kenapa mesti buang-buang uang untuk bikin acara di luar gitu? Sebenarnya itu sudah jadi pertimbangan kita berdua Kakak Enda karena kalau di rumah tuh nanti sebenarnya kalau mau diestimasi untuk biayanya tuh guys sama aja, kurang lebih sebegitulah kalau kita mau bikin acara di rumah sama di luar. Dan kita putuskan untuk bikin di luar karena juga kita punya keluarga sebagian kan di kota, kemudian teman-teman gereja, teman-temannya Gada di gereja tuh kan hampir sebagian besar juga di kota, di kabupaten paling hanya beberapa, banyak juga tapi kan mungkin lebih banyaknya tuh di kota, bukan mungkin tapi memang lebih banyaknya di kota guys. Jadi kita memutuskan bikin acara tuh di kota. Nah, sudah akhirnya kita sudah bisa buat acara itu. Soalnya tuh saya sangat pesimis guys. Dengan terus sampai saya tuh marah-marah terus nggak jelas karena itu guys, maksudnya kita berpikir kita tuh punya sampai kita sudah tanya hotel semua kita rencananya tuh mau undang hampir semua orang-orang yang ada hubungannya sama dulu waktu saya hamil kan. Saya tuh maunya gini guys, maksudnya keinginan saya awalnya tuh kita bikin di hotel kayak kita undang keluarga-keluarga kita yang dekat sama orang-orang yang punya andil besar dalam proses waktu saya hamil, awal pertama hamil dan sebagainya. Nah itu sudah ada di rencana awal di benak kita, cuma karena memang budget dan keadaannya tidak memungkinkan. Cuma kan maksudnya kita maunya supaya semua hadir. Makanya dari itu juga dari video ini kami mau sampaikan, kami mohon maaf untuk teman-teman yang kami tidak undang sebagian
mungkin sempat kami sudah buat undangan tapi mungkin tidak terkirim atau karena kita urus sendiri kan teman-teman. Jadi kadang-kadang ada undangan yang terselip atau terlewatkan, kami mohon maaf. Yang penting doanya saja kirimkan kepada Gada dan mamanya juga gitu, karena yang ulang tahun kita dua gitu. Gitu sih guys. Mohon maaf untuk teman-teman ya yang bilang kenapa nggak diundang, kenapa kita gini, kenapa kita gitu. Sorry, bukan karena kami ini, tapi juga di sana itu dia tempatnya terbatas. Kami juga kemarin tuh sudah gugup. Aduh, ini kayaknya tidak cukup kalau semua datang karena undangan yang tersebar kemarin itu lebih dari 150. Saya tuh hitungnya karena ada satu undangan yang mungkin 3 sampai 4 anak. Jadi kayaknya hampir 200 lah itu undangan yang sudah kesebar. Belum ditambah orang tuanya kalau cuma mau yang datang nggak apa-apa, tapi kalau dengan adiknya, dengan papanya, dengan omnya, dengan tantenya kan jadinya banyak. Nah, sudah, tapi kan bersyukur kemarin tuh pas-pas tepat dengan porsi yang memang Tuhan kasih sama kita. Gitu guys. Dan dalam video ini juga kami mengucapkan terima kasih untuk yang pertama nih. Yang pertama saya sudah sebutkan di FB, cuma saya mesti sampaikan lagi di sini. Yang pertama Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus terima kasih sudah membuat acara kita berjalan dengan yang kita butuhkan gitu. Yang kedua terima kasih buat Pak D Dodi, Bude Ika, Kakak Naya sama Kakak Arka yang sudah bantu kita dalam snack yang dibagikan ke anak-anak itu dari Bude Ika. Terima kasih Bude Ika. Kemudian terima kasih berikutnya untuk papanya. Semana terima kasih kedua tuh untuk dia nih. Anda yang support dana juga tuh, yang suntik dana kayak ini. Untuk papanya Gada terima kasih. Yang berikutnya terima kasih buat Kakak Ena, Kakak Jus. Terima kasih untuk Oma Mami doanya, untuk Kakak Gadis. Terima kasih untuk Oma di rumah sama Mbah, Oma yang last minute sebelum itu kasih Gada hadiah lagi. Terima kasih juga untuk siapa lagi ya? Ebi, Ica, Patrick, and then Mama Alen. Mama Alen sudah join bantu kue ulang tahun yang cantik gitu guys. Juga jangan lupa Iki Potter, soalnya kita dapat baju. Terus Kakak Ebi sudah bantu untuk snack box. Terus Patrick sudah bantu untuk undangan. Kemudian Ica sudah bantu telepon Kakak Abai. Akhirnya gak ada dapat transfer uang 1 juta dari kakak Abai yang ada di Kamboja. Om Abai. Sama Kakak Iki Potter, terima kasih banyak. Padahal kita undang dia tuh waktu itu kita ketemu di Aston, waktu acara di Aston itu. Terima kasih Kakak Iki. Nanti besok kalau gak ada bikin acara lagi, Kakak Iki pasti dapat kostum. Jadi Kakak Iki kemarin tuh bantu juga video-video sama foto-foto. Terima kasih dari pihak CFC. Terima kasih banyak CFC. Ada Kakak Mili juga yang MC. Terima kasih banyak teman-teman yang bantu kita kasih bersih maupun atur kursi di sana. Terima kasih banyak pihak CFC. Kemudian terima kasih untuk Melona Decoration sama Tua Tia, sama Papa Tua Stanley, sama Kakak Sean. Terima kasih banyak. Itu Papa Tua juga datang. Iya, dorong juga datang, makan kasih hadiah lagi ke Gada. Baru Kakak Sean ikut dekorasi lagi. Terima kasih banyak. Dekorasinya indah sekali guys. Itu tuh saya tuh nggak sampai pikiran kalau Melona Decoration bisa sulap seperti itu, karena kita tuh kasih ide kayak gini. Ini yang ulang tahun bukan cuma Gada tapi saya juga, jadi langsung Katia desain, langsung kirim ke saya seperti ini. Oh langsung oke jangan, memang bagus sekali. Terima kasih Mama Tua dan Papa Tua. Kemudian berikutnya terima kasih untuk Mas Firman, fotografer kita, kameramen kita Mas Firman yang sampai last minute itu masih bantu kita cari videografer, sinematik. Iya, saya sampai sudah putus harapan guys, karena ya mau dibilang memang harga pembuatan video di sini kan memang agak high guys, karena memang mereka buat itu bagus dengan segenap jiwa dan raga gitu. Saya sudah tanya beberapa tapi harganya tuh belum pas dengan saya. Nah makanya Firman ini yang bantu sampai akhirnya kita dapat Kak Ois. Terima kasih Kak Ois yang buat video kita. Kalian bisa nonton di video berikutnya. Tadi malam kita telepon Kak Ois untuk ini. Terima kasih. Kak Ois tanya bagaimana videonya. Saya bilang kita senang sekali karena bagus sekali videonya. Terima kasih Kak Ois. Kemudian terima kasih juga untuk baju yang kita pakai dari Subituk itu. Kita pesan tuh di waktu yang singkat juga dan bisa datang dengan keadaan yang bagus. Keren parah, kayaknya tidak panas. Kita tuh keringatan. Kualitas bajunya, wow. Kualitas bajunya bagus sekali. Kita keringatan dan kalau kalian mau butuh pakaian yang sampai ukuran sebesar apapun ada.
Paling gitu besar guys. 4L, memang itu Bagus sekali dan kayaknya tidak panas, kita keringat-keringat pun tidak tembus. Padahal itu kita pesan warna putih guys. Tapi keren sekali, dia punya sablon juga, bukan sablon jatuhnya kayak di print gitu ya. Di print dengan gambarnya Dino, kan kita punya tema Dino, keren parah guys. Pokoknya untuk Subitu Kreasi Papua, nanti kalau saya dapat nama Instagramnya saya taruh di sini, karena kan kita langsung berhubungan sama ownernya. Jadi kemarin kakak Indah langsung dengan kakak Andre Maya, dengan kakak Pumai Tuang. Oke, terus berikutnya apa lagi ya? Terima kasih untuk Eka Cake yang udah buatin kue terbagus yang pernah ada, yang pernah kita lihat. Ini contohnya. Terima kasih ya. Oh iya, terima kasih juga untuk mamanya kakak Kairos, Ibu Pendeta Nathan. Terima kasih sudah berdoa untuk kami saat itu di acara. Terima kasih banyak. Terus terima kasih juga untuk Bapak Cak, Mama Reni, sama Kakak Yoli yang sempat doakan kita juga. Tahu waktu kita semua orang sudah pada pulang. Bapak rohani kan. Semua orang sudah pada pulang. Kita tidak tahu kalau masih ada kita punya Bapak rohani di samping di CFC ya, karena kita berdoa lagi dengan beliau. Terima kasih Bapak Cak, Mama Reni, Kakak Yoli, sama Ade Lovisa. Sama yang satu, terima kasih untuk snack Gada snack itu, snack box itu isinya puding Gada sama kue-kue yang dibuat sama. Jadi saya nggak buat kue guys, saya cuma join sama ada kita punya Oma satu, Oma Rumpaan, kita pesan kue di beliau, terus saya cuma isi puding Gada aja untuk snack boxnya. Jadi itu yang kita mau sampaikan dalam durasi panjang ini. Apalagi yang belum? Ada yang oh ya, ada yang belum. Nah, sebenarnya ini lebih ke kesaksian. Jadi teman-teman, di saat kita jalan terus, aduh ini tong dapat infas mau gereja, kita dapat apa namanya joka gitu. Nah, kalian pernah lihat, nanti mungkin bos taruh di bawah ya. Itu saya dengan dia dapat apa? Kita kan ada perjamuan tuh. Dapat roti perjamuan yang sama. Jadi orang lain punya banyak, itu ada bermacam-macam. Tapi kita udah dapat sama. Itu di Matius 9 ayat 29b yang bunyinya ini sama-sama. Dia punya sama, saya punya sama. Padahal kalau roti perjamuan itu kan, itu kan random guys. Roti perjamuan itu random. Jadi dicabut, kalaupun sama paling kita sama dengan orang depan kita atau mungkin selangkah di depan kita gitu. Nggak bisa satu baku samping gitu. Jadi tapi harus kita ambil, kita punya ayat itu sama. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau kita punya iman tidak kuat, ya sudah akan terjadi seperti yang kita punya iman tidak kuat. Aduh, saya nggak mungkin berhasil, aduh acara ini pasti gagal ya. Pasti seperti itu akan terjadi. Tapi jika di saat teman-teman punya iman yang sungguh, dengan keyakinan yang sungguh, kalau kita punya iman, kita percaya sama Tuhan ya, keyakinannya itu tambah menuntun kita untuk iman kita tuh jadi kuat. Dan kita udah sepakat waktu itu pasti Tuhan tolong. Iya. Dan harapan itu ya memang Tuhan tolong, dan memang kenyataannya Tuhan tolong. Jadi teman-teman, pesannya wow, thank you Lord, thank you for everything. Pokoknya semua yang terjadi kemarin itu bukan karena kita punya kehebatan, bukan guys. Itu memang benar-benar 100% Tuhan bantu kita. Sudah benar-benar last minute kita sudah bilang ini sudah nggak ada uang. Ada uang, tapi uang itu kalau kita pakai langsung benar-benar kita nggak ada uang sama sekali. Sedangkan kita punya kewajiban masih ada. Bukan kewajiban, tanggung jawab. Ya, kewajiban kita bayar sekolah anak-anak, bayar ini, ada kita punya tanggung jawab satu lagi. Kita langsung kok berhitung, kayaknya mungkin belum bisa dulu kapan, seperti begitu guys. Cuma terima kasih kita ucapkan untuk semuanya juga yang sudah membantu dan yang sudah datang, sudah kasih kado. Kadonya banyak parah. Banyak sekali. Kalau nonton di video sebelum ini kan pasti ada video buka kado itu guys. Banyak sekali, kita tidak kira kado-kado yang bisa dihitung mungkin ratusan ribu guys. Ada kado satu terbesar itu kita taksir itu jutaan guys, dan itu luar biasa sekalian. Terima kasih, kita sangat kayak bahagia ya, kita pun nggak bisa balas seperti itu mungkin satu saat kalau mungkin anaknya berulang tahun atau gimana, kita nggak bisa balas. Tapi kenapa mereka tuh bisa sangat memberkati kita sebegitu, kita sampai terpesona gitu. Itu semua karena Tuhan guys, karena kebaikan Tuhan sampai Tuhan bisa gerakan hati orang-orang gitu kayak. Minggu semua terlaksana dan ya endingnya happy ending. Kita sama-sama bersyukur. Ini kita sama-sama bersyukur dan ini ada insiden kue yang jatuh juga. Iya, jadi kan dia beli kesapnya kue jatuh, tapi itu semua memang sudah rencana Tuhan kan. Memang kalau kue itu jadi ada, nggak ada tempat, nggak ada space buat taruh kue. Iya, dan akhirnya kue yang Trivena kasih. Dan dia yang sempat kasih kue juga. Ada di video juga, kalian bisa lihat itu kue yang dia kasih. Pokoknya intinya semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk teman-teman semua,
untuk kru-kru ini juga di CFC. Oh iya, juga, untuk thank teman-teman you, di CFC, kakak-kakak CFC, terima kasih. 1 minggu tuh saya ini bolak-balik untuk datang cek. Pokoknya sama seperti ini gini, masa gitu kan. Maksudnya dalam hati tuh kayak, aduh, kita kan mau punya acara yang bagus gitu, maunya semuanya sempurna seperti itu guys. Makanya saya sempat bolak-balik, mungkin orang merasa ini ibu ini rese sekali, berapa kali datang cuma mau tanya ini, cuma mau tanya itu, kan dia bisa lihat sendiri. Tapi saya tuh mau pastikan gitu guys. Tapi puji Tuhan diladeni dengan baik dan saya selalu diterima dengan baik di sana. Terima kasih banyak dan apa ya, pokoknya untuk teman-teman semua, jika kalian punya sesuatu yang ingin kalian wujudkan, macam saya juga, saya masih ingin iPhone. Tapi itu nanti pasti ada waktunya, Tuhan akan kasih lah. akan dikasih sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, seperti yang kita lalui saat ini. Memang kita ingin itu acara besar, bukan acara besar, acara yang kita bisa undang orang-orang tua yang berperan dalam kita punya sepanjang saya hamil sampai melahirkan gitu loh guys, maksudnya. Tapi ya akhirnya yang diundang cuma anak-anak saja seperti itu. Karena ya seperti itu yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan kasih itu cuma seperti itu. Oke guys, kita udah sampai di Maranatha. Kita tadi bicara ini dari Aimas ini, dan sekarang kita sudah ada di Maranatha. Terima kasih kalian sudah nonton video ini. Mana sih Gada di belakang? Hai. Dedat, Dedat, Dedat. Ngambek dia. Dia ngambek kayaknya. Itu kalau dengan kita lagi bicara guys, tadi harusnya begini ya. Itu kalau dengan kita lagi bicara tuh pasti dia diam, dia tahu pasti kita lagi ngomong sama orang atau gimana. Oke semuanya, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gada Daily Family. Dadah. Dadah. Sayang.